Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Melinda Sari, NPM 1917051007, kelas A, Prodi S1 Ilmu Komputer, Universitas Lampung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sistem penggerak atau locomotion system pada robot. Yang pertama, definisi robot. Robot berasal dari kata robota yang dalam bahasa Ceko atau Czech yang berarti budak, pekerja, atau kuli. Robot merupakan suatu perangkat mekanik yang mampu menjalankan tugas-tugas fisik, baik di bawah kendali dan pengawasan manusia, ataupun yang dijalankan dengan serangkaian program yang telah didefinisikan terlebih dahulu atau kecerdasan buatan, artificial intelligence. Industri robot dibangun dari 3 sistem dasar menurut Eugene 1976, yaitu yang pertama, struktur mekanis, yaitu sumbangan-sumbangan mekanis atau link dan pasangan-pasangan atau join yang memungkinkan untuk membuat berbagai variasi gerakan. Yang kedua, sistem kendali. Sistem kendali dapat berupa kendali tetap atau fix ataupun servo. Yang dimaksud dengan sistem kendali tetap yaitu suatu kendali robot yang pengaturan gerakannya mengikuti lintasan atau path. Sedangkan kendali servo yaitu suatu kendali robot yang pengaturan gerakannya dilakukan secara point to point atau PTP atau titik per titik. Yang ketiga, unit penggerak atau aktuator seperti hidrolik, pneumatik, elektrik, ataupun kombinasi dari ketiganya dengan atau tanpa sistem transmisi. Kemudian mekanisme dasar, kemampuan untuk melakukan pergerakan merupakan kemampuan paling mendasar bagi robot. Untuk melakukan pergerakan sesuai yang diharapkan, dibutuhkan konfigurasi mekanik yang tepat. Konfigurasi mekanik ini sangat penting dalam pengaturan mekanisme gerak robot dan mentransmisikan daya dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Mekanisme dasar merupakan konfigurasi dari beberapa link atau dapat dianalogikan dengan lengan yang terhubung dengan lengan lainnya melalui join, atau dapat dianalogikan dengan sendi. Konfigurasi ini sering digunakan sebagai robot manipulator untuk melakukan berbagai pergerakan. Secara garis besar, konfigurasi join dan link dapat dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu tipe open loop, single loop, dan multi loop. Kemudian sistem transmisi, transmisi daya atau power transmission. Transmisi daya adalah upaya untuk menyalurkan atau memindahkan daya dari sumber daya seperti motor diesel, bensin, turbin gas, motor listrik, dan lain-lain ke mesin yang membutuhkan daya seperti mesin bubut, pompa, kompresor, mesin produksi, dan lain-lain. Jadi sistem transmisi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gears atau roda gigi. Roda gigi ini sangat efisien, padat, operasinya halus, rasio konstan dari kecepatan sudut, dapat berisik, dan tindakan positif. Nah, di sini ada contoh kerjasama roda gigi atau gears. Yang kedua ada chains atau rantai. Jadi rantai ini aksinya positif, long life atau umur panjang, berisik, perlu pelumasan dan padat dan lebar padat.
Nah, di bawah ini ada contoh dari chains atau rantai. Selanjutnya ada belts. Belts ini konfigurasinya fleksibel, tenang, kerugiannya lebih tinggi, murah, tidak memerlukan perumasan, terus masa pakainya terbatas, kecepatan variabel mudah, dan butuh tindakan positif atau selip, serta menyerap transien. Di bawah ini ada contoh pemakaian timing belt. Untuk selanjutnya yaitu robot manipulator. Robot manipulator adalah konstruksi robot yang memiliki bentuk hanya sebuah lengan saja. Robot ini memiliki aktuator berupa motor untuk menggerakkan seluruh bagian robot tersebut. Istilah manipulator adalah sekumpulan hubungan mekanik yang terdiri dari rangkaian kinematik berupa link, baik sebagai rangkaian umpan balik terbuka maupun umpan tertutup yang dihubungkan dengan sendi dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pergerakan baik planar maupun spasial. Robot manipulator ini sangat bermanfaat dan cukup banyak dipakai dalam bidang industri, terutama dalam bagian packing dalam suatu pabrik. Selain itu, menghemat waktu, robot ini digunakan karena hasil yang diperoleh juga lebih baik daripada hasil yang dikerjakan oleh manusia. Lengan robot banyak digunakan pada industri, khususnya industri yang memerlukan ketepatan dan bekerja secara berulang-ulang. Dalam hal ini, lengan robot pada sistem digunakan untuk mengambil dan memindahkan benda. Berat yang dapat diangkat diharuskan mempunyai dua sisi yang rata, sehingga dapat dijepit oleh grip pada lengan robot. Nah, di sini ada contoh pergerakan lengan robot. Beberapa istilah dan definisi yang banyak digunakan dalam manipulator robot adalah yang pertama ada link. Jadi link ini adalah salah satu bagian dari kerangka yang kaku atau anggota yang dihubungkan secara bersamaan untuk membentuk sebuah rangkaian kinematik. Yang kedua ada sendi atau join. Jadi join ini adalah koneksi antar link yang dapat menentukan pergerakan relatif yang terbatas. Selanjutnya yaitu robot bergerak. Robot mobile atau bergerak adalah robot yang bergerak menggunakan roda. Roda digunakan untuk menggerakkan robot melintasi permukaan datar. Karena roda memberikan traction yang bagus, mudah dijumpai dan mudah untuk dipasang pada robot. Traction merupakan variabel dan material roda dan permukaan yang dilintasi oleh roda. Mobile yang mempunyai arti gerak, maka mobile pada robot dapat diartikan sebagai robot yang bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jenis robot ini merupakan robot yang sampai saat ini masih populer di dunia robotika. Arsitektur pengendali robot bergerak berbasis perilaku yang dirancang melalui blok diagram. Robot terdiri dari 4 perilaku, yaitu yang pertama perilaku menuju target atau goal seeking, kemudian pengikut dinding kiri atau left wall following, kemudian pengikut dinding kanan atau right wall following, dan penghindar rintangan atau obstacle avoiding. Selanjutnya yaitu robot aerial dan underwater. Robot udara dan bawah air menjadi area penelitian yang semakin penting karena
karena meningkatnya kebutuhan untuk menggunakan robot otonom atau yang dioperasikan dari jarak jauh di lingkungan yang tidak bersahabat atau ekstrem, dan dalam skenario operasi di masa investasi manusia tidak aman. Jadi berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di program studi pendidikan teknik elektronika pada mata kuliah robotika, permasalahan dasar yang sering dijumpai yaitu perancangan pergerakan sebuah robot. Pada robot terdapat berbagai macam pengaturan agar robot dapat melakukan pergerakan atau mempertahankan posisinya. Kendali proporsional integral derivatif atau PID merupakan salah satu pengendalian gerakan robot agar dapat bergerak dengan cepat dan tepat. Implementasi kendali PID terdapat pada aerial robot atau robot terbang yang berguna untuk menjaga kestabilan dan respon pergerakan pada robot terbang. Jadi kendali PID yang tidak tepat akan menyebabkan robot terbang tidak stabil, bergoyang-goyang, dan mudah jatuh saat terbang. Kemudian robot bawah air atau sering disebut dengan ROV atau remotely operated vehicle merupakan salah satu jenis robot bawah air yang tergolong ke dalam tipe robot mobile dengan pengaplikasian ditujukan untuk melakukan kegiatan di bawah air. Dalam pengoperasiannya, ROV dapat dikendalikan oleh operator karena didukung oleh perangkat kendali atau remote control. Jadi sistem ROV terdiri atas vehicle atau sering disebut ROV itu sendiri yang terhubung oleh kabel umbilical ke ruangan kontrol dan operator di atas permukaan air atau bisa di kapal, rig atau barge. Yang paling juga adalah sistem kendali, sistem peluncuran, dan sistem suplai tenaga listrik maupun hidrolik. Melalui kabel umbilical, tenaga listrik dan hidrolik, juga perintah-perintah atau sinyal-sinyal kontrol disampaikan dari ruang kontrol ke ROV secara dua arah. Jadi ROV itu dilengkapi dengan peralatan atau sensor tertentu seperti kamera video, transponder, kompas, odometer, atau BT, atau data kedalaman, dan lain-lain tergantung dari keperluan dan tujuan surveinya. Untuk yang terakhir yaitu aktuator dan transmisi. Di sini aktuator itu adalah elemen yang mengkonversikan besaran listrik analog menjadi besaran lainnya, misalnya kecepatan putaran, dan merupakan perangkat elektromagnetik yang menghasilkan daya gerak sehingga dapat menghasilkan gerakan pada robot. Ada 3 jenis penggerak robot, yaitu ada elektrik atau motor listrik, kemudian pneumatik, dan hidrolik. Yang pertama ada elektrik, itu biasanya digunakan solenoid, motor arus searah atau mesin DC, kemudian sifat mudah diatur dengan torsi kecil sampai sedang. Nah, untuk di bawah ini ada contoh dari solenoid, dan di sebelah kanan ini ada contoh dari mesin DC. Yang kedua ada pneumatik. Jadi pneumatik ini adalah jenis aktuator yang memanfaatkan tekanan udara untuk menghasilkan gerakan mekanik linier. Untuk aplikasinya pneumatik itu digunakan untuk pekerjaan yang ringan seperti pada pintu bus.
Jadi di bawah ini ada contoh dari pneumatik. Kemudian yang ketiga ada hidrolik. Jadi hidrolik ini merupakan jenis aktuator yang mirip dengan pneumatik. Hanya saja hidrolik ini menggunakan fluida atau oil yang dimanfaatkan untuk menghasilkan gerakan mekaniknya. Dan untuk aplikasinya juga, pneumatik ini biasanya digunakan untuk pekerjaan berat pada industri. Jadi di bawah ini ada contoh dari hidrolik. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.